Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah Anda melihat di sekitar Anda orang yang mengulang-ulang wudhunya? Atau pernahkah Anda melihat orang yang susah mengangkat takbiratul ihram ketika dia mau sholat? Capek dia mengulang takbiratul ihramnya. Atau pernahkah Anda melihat orang yang susah mengucapkan kalimat Al-Fatihah, mengucap suratul Fatihah, membaca ayat suci Al-Quran, yaitu suratul Fatihah ketika dia sholat, seolah-olah dia tidak sampai menyebut huruf tersebut. Saya yakin sebagian kita pernah melihat keadaan ini di masyarakat kita. Inilah penyakit yang dinamakan oleh para ulama, atau dinamakan di dalam agama Islam penyakit waswas. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang banyak menimpa kaum muslimin, khususnya di kalangan para kaum hawa. Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah mengingatkan hal semacam ini. Pernah suatu hari ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan tentang penyakit ini. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, kata dia, inni uhaddisu bi nafsi fi syai'in min amri Rabbi azza wa jal li an akhirra minas sama ahabbu ilayya an atakallama bihi. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mendapatkan ada bisikan syaitan pada diriku ini. Dia membisikkan pada diriku tentang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seandainya saya dilemparkan dari atas ke bawah, itu lebih saya cintai ketimbang saya berbicara perkara ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, dzalika mahdul iman. Itulah hakikat keimanan seseorang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit waswas, penyakit yang dimulai biasanya ketika seseorang bersuci dari buang air kecil, lama dia di dalam kamar mandinya. Kemudian dia merasakan bahwasanya dia tidak bersih, bersuci. Setelah itu syaitan pun beranjak ke tingkat berikutnya. Digodalah orang tersebut dari cara wuduknya. Dia selalu mengulang-ulang wuduknya. Dia merasa bagian tubuhnya ada yang tidak kena wuduk. Akhirnya pun dia ulang berjam-jam mungkin. Kemudian dia ulang, tidak sampai di situ. Diajak lagi oleh syaitan ke tingkat berikutnya. Diganggu solatnya. Dari mengangkat takbiratul ihram, dia tidak sanggup mengangkat takbiratul ihram. Susah, berat bagi dia mengangkat takbiratul ihram. Kemudian syaitan pun menggoda dia. Setelah dia bisa mengangkat takbiratul ihram, digoda bacaan Al-Fatihahnya. Susah dia menyebut kalimat-kalimat Allah. Susah dia membaca surah Al-Fatihah. Sehingga dia merasakan solat begitu susah. Sehingga berat dia melaksanakan untuk solat. Tidak hanya sampai situ. Puncaknya syaitan akan menggoda keimanan dia. Diragukan keimanan dia. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Sesungguhnya syaitan datang kepada kalian. Kemudian dia mengatakan kepada kalian, faman khalaqak, siapa yang menciptakan kamu? Maka orang ini pun akan menjawab, Allah. Allah lah yang menciptakan saya. Kemudian kata syaitan, faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Digoda oleh syaitan keimanannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa in wajada dzalika ahadakum, jika salah seorang di antara kalian mendapatkan demikian, qul amantu billah, katakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit waswas bukan penyakit yang sembarangan. Penyakit yang sangat berbahaya sehingga bisa menggoda, mempengaruhi keimanan seseorang. Diganggu imannya, diganggu keyakinannya tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, solusi yang pertama, kiat agar kita terhindar atau kiat kita disembuhkan dari penyakit ini, pertama adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari penyakit ini. Yang kedua, kita
tidak mendengarkan bisikan syaitan tersebut, jangan Anda turuti bisikan tersebut. Jika dia mengatakan kepada Anda wudu Anda tidak sah, maka jangan Anda dengarkan. Sesungguhnya syaitan adalah seorang yang pendusta. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kaum muslimin. Maka ketika dia membisikkan kepada Anda, salat Anda tidak sah, maka jangan Anda dengarkan. Sesungguhnya itu adalah bisikan yang menipu. Setiap kali Anda penuhi, setiap kali Anda turuti bisikannya, maka Anda akan ditambah penyakit waswas Anda oleh syaitan. Setiap kali Anda mengulang salat Anda, maka penyakit waswas Anda makin bertambah. Setiap kali Anda tidak mendengarkan perintahnya, setiap kali Anda tidak mendengarkan bisikannya, maka Allah akan hilangkan penyakit itu dari Anda. Maka solusinya adalah jangan Anda dengarkan, jangan Anda iakan, jangan Anda benarkan apa yang dikatakan oleh syaitan. Kemudian ketiga, ketika Anda ditimpa penyakit ini, maka ketahuilah, bacalah ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya kita disuruh membaca Qul huwallahu ahad, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, membaca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian kita berudah di samping kiri kita. Kemudian jika kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Dengan membaca doa-doa semacam ini, insyaallah kita dihilangkan dari penyakit waswas. Kemudian yang terakhir dari penyakit waswas ini adalah yakinlah Anda. Janganlah Anda pesimis, janganlah Anda merasa Anda orang yang paling berdosa. Janganlah Anda merasa Anda keluar dari agama Islam karena sebagian syaitan membisikkan kepada Anda bahwasanya Anda telah kufur akibat ada sesuatu yang ada dalam hati Anda. Janganlah Anda pesimis, optimislah dalam hidup. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha tazawwaja an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan segala sesuatu yang ada bisikan dalam hati seorang hamba selama dia tidak mengerjakan, selama tidak berbicara. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kiat-kiat agar seseorang terhindar dari penyakit waswas. Mudah-mudahan ya, kita terhindar dari penyakit ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang berbahaya ini sehingga bisa mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.